Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, Bapak Prof. Insinyur Sarif Wijaya, PhD Prina. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati, SPI MSI. Yang kami hormati Kepala Bagian PU, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Rahayu, Ibu Yunianti Rahayuningsi, SE. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya, Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Bapak Andi Indrajaya, SPI MSC. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kota atau yang mewakili. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Koordinator Penyuluh serta tamu undangan yang kami cintai. Alhamdulillah, pada hari ini sudah sepantasnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat ini di aula Balai Riset Perikanan Budidaya, Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros dalam rangka menghadiri acara pengalihan dalam rangka menghadiri acara inventarisasi dan pengalihan sarpras penyuluhan perikanan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salawat dan salam kita kirimkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, mari kita sama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Baiklah, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Agar kegiatan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Ansar S. Ipus dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa agar mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam akan kami imami, dan bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Sami'un Alim. Segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah. Berkat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Pada hari ini kami berkumpul untuk menyelenggarakan acara inventarisasi dan pengalihan sapras penyuluhan perikanan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami mohon ya Allah, semoga acara ini senantiasa diselubungi barakah dan ridha-Mu. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah benar adanya, sehingga kami mau mengikuti dan melaksanakannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah salah adanya, sehingga kami mampu menghindari dan meninggalkannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami dari fitnah, mara bahaya, serta jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan, hasad serta dengki, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang hendak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujud hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah semua kehilapan dan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Rabbana, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Serta kepadamulah kami memohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dengan pembacaan doa, semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan sukses dan berkah. Amin. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ucapan selamat datang dari Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, pada yang terhormat Bapak A. Indrajaya Asad, SPI MSC, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Master of Ceremony, sekaligus mengenalkan beliau adalah penyuluh perikanan kita dari Kabupaten Maros, yang alhamdulillah sudah banyak membina bapak-bapak kelompok usaha dan pelaku utama di Goa, mohon izin di Goa, Bapak Andi Bambang. Terima kasih Pak Andi Bambang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP, Bapak Profesor Syarif Wijaya. Makasih Bapak telah hadir. Yang kami muliakan Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Ibu Dr. Lili Aprilia Pergiwati. Salam fresh Ibu. Salam fresh. Ibu Lili ini salamnya salam fresh. Salam fresh ya. Kami juga mengucapkan selamat datang, terima kasih, apresiasi tinggi-tingginya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kepala dinas di Provinsi Sulawesi Selatan dari kabupaten kota yang ada yang memenuhi undangan kami pada hari ini dalam rangka tugas mulia Bapak Ibu sekalian, intinya untuk tata kelola barang milik negara yang sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kami izin menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi dan selamat datang kepada kita semua, pada bapak-bapak, ibu-ibu, kepala dinas kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten kota. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tim dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Ibu Yuni dan tim yang begitu berani ya melakukan perjalanan dinas, Pak. Ya kita semua tahu ini tugas negara yang harus kita lakukan bersama-sama, dan mohon izin Bapak Kepala Badan, kami tetap melakukan protokol kesehatan di kantor kita ini. Di dalam ruangan ini ada memang terbatas yang hadir. Di luar ruangan ini juga ada beberapa penyuluh yang menunggu, yang kami tidak batasi masuk ke ruangan. Semoga ini upaya kita, ikhtiar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi kesehatan. Bapak Ibu Kepala Dinas dapat nantinya kembali ke tempat masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kami juga selaku keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan mohon perkenan doa dari Bapak Ibu sekalian agar pimpinan kita diberi kesehatan dan diberikan kesembuhan yang paripurna dalam menjalankan tugas sehari-hari. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai ucapan selamat datang bagi kami. Terkhusus kami laporkan kepada Bapak Kepala Badan dan Ibu Kapuslatlu bahwa pada saat ini di ruangan yang berbeda ada kelompok pelaku utama dari NREKANG, Bu, sedang melakukan studi banding untuk kegiatan pakan murah mandiri, Bu. Oh, oke. Ya Alhamdulillah, jadi ini kelompoknya langsung yang meminta ke penyuluhnya, dan kami akan bawa ke binaan dari Kabupaten Maros nanti di daerah Urung Kalukuah di Maros. Alhamdulillah, semoga ini juga menjadikan sinergi antar kita di Maros ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perkenannya. Mohon maaf apabila selama Bapak Ibu ada di kantor kami ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Bapak Andi Bambang. Terima kasih Bapak Kepala Balai Riset Daya Payo Maros dan Penyuluhan Perikanan Maros atas ucapan selamat datangnya. Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, sambutan dari perwakilan Kepala Dinas Perikanan, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo, kepada Ibu Haja Nurlaili, SPT MP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Saya hormati Bapak Kepala Balai SDM Pusat, Bapak Profesor Syarif Wijaya, PhD, Bina. Saya hormati Ibu Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat, Dr. Lili Aprilia SC. Yang saya hormati, Bapak Kepala Balai Riset Air Payau dan Penyuluhan Maros, Pak Andi Indrojaya SPI MSI. Saya hormati tim dari ASEP dari Jakarta, Bapak Ibu Kepala Dinas dan jajaran dari Balai Riset Air Payau Maros yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi.
dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini alhamdulillah mungkin ini momen atau event yang harga buat kami, khususnya untuk teman kepala dinas ya, kepala dinas perikanan. Rasanya ini baru kali pertama kita bertemu kembali selama masa pandemi COVID ini. Saya terima kasih Kepala Balai diundang untuk bisa hadir bertemu. Ya, saya pikir kegiatan silaturahmi seperti ini juga bisa membuat imun, Pak. Jadi tidak hanya kita tinggal di daerah kita itu imunnya bisa tahan, pertemuan silaturahmi begini juga saya pikir bisa menambah imun, insya Allah ya. Jadi kita semua berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa berkah dan bisa menambah kesehatan kita malah ya. Jadi bisa lebih bahagia Pak karena bisa bersilaturahmi dengan teman-teman sekalian. Baik Bapak Kepala Balai SDM Pusat, sebenarnya mungkin saya ditunjuk di sini Bapak karena mungkin saya datang awal tadi, jadi teman-teman di sini saya minta maaf kalau mungkin kenapa Ibu Leli dari Palopo yang masih anak-anak ini disuruh tampil di depan, tapi saya berharap ada hikmahnya insya Allah, karena terus terang bagi kami di Palopo penyuluh itu adalah teman terbaik kami ya, jadi mereka adalah mitra ya. Saya bisa bilang begitu, saya anggap mereka teman dekat sekali, walaupun memang kantornya kami tetap berikan dekat sekali dengan kami, supaya kami bisa lebih banyak berkoordinasi. Terserang di lapangan mereka adalah tadi mitra kami, teman terbaik. Jadi setiap program kegiatan kami memang selalu harus bersinergi dengan penyuluh. Jadi setiap apapun kegiatan kami, baik itu kegiatan dari kementerian, dari provinsi maupun di daerah, memang semua titik awalnya itu memang penyuluh. Jadi tidak ada satupun kegiatan kami yang tidak melibatkan penyuluh. Hampir semua Pak, seperti itu. Kemudian saya berharap bahwa saking pentingnya penyuluh itu buat kami, saya juga berharap bahwa itu pasti tidak terlepas dengan aset-aset yang mereka miliki. Ya, tentu saja kalau melihat aset-aset yang tadi kita sudah serahkan ini ke kementerian, ya saya berharap mudah-mudahan itu bisa terbarukan lagi Pak. Ya dari kesempatan ini saya bisa itu bisa terbarukan lagi. Tentu saja itu menjadi energi buat penyuluh tentu saja, dan buat kami sebagai mitra terbaik dengan penyuluh ini tentu saja sangat terbantu jika mereka bisa dibekali dengan aset-aset yang ya sudah tidak bisa lagi digunakan dan sudah diserahkan itu. Ada beberapa aset yang memang sudah lama Pak, tapi kami sudah ini serahkan kembali barang itu. Mudah-mudahan itu bisa terbarukan lagi, dan tentu saja kalau bisa bertambah lagi ya sih alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan itu bisa membantu mereka untuk mencapai kinerja, juga kepada kami untuk mengabdi ke masyarakat. Mungkin itu Pak dari kami. Dan tentu saja untuk kegiatan tata kelola kegiatan hari ini memang sangat penting karena mengingat kita dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance. Saya kira itu. Ibu terima kasih banyak. Saya lagi-lagi terima kasih disuruh bicara mewakili kepala dinas di tempat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Banyak Kadis Perikanan Kota Palopo yang luar biasa sambutannya. Ada 3 kata mungkin untuk beliau hubungannya dengan penyuluh. Penyuluh itu teman tapi mesra ya Bu ya. Adalah hubungan pekerjaan. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan semua kabupaten seperti itu dan salah sama. Baik, kita melangkah ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu arahan Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Prof. Insinyur R. Sarif Wijaya, PhD Prina. Saya laporkan dulu saja Mas, nggak apa-apa, sebelum Pak Kepala Badan akan memberikan arahan, karena beliau perlu tahu. Siap. Baik, sebelum arahan dari Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, kita persilakan kepada Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan sambutannya. Pada Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati, SPI, MSc, dipersilakan.
Terima kasih Mas Adi Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Insinyur R. Sariwijaya, PSD Evrina. Yang saya hormati para kepala dinas yang membidangi perikanan dari 18 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan, baik itu dari Bantaeng, Baru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkajene, Kepulauan Sidra, Sinjai Sopeng, Takalar, Tanah Toraja, Wajo, Kota Palopo, Toraja Utara, dan Kota Makassar. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para kepala dinas yang berkenan langsung hadir di tempat acara, dan atau juga yang hadir mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Riset Perikanan Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, dan para kepala satminka lainnya yang berkesempatan juga hadir dalam pertemuan hari ini mungkin melalui daring. Para pejabat eselon 3 dan 4 lingkup BRSDMKP, Ibu Yuni dan Ibu Nora yang juga alhamdulillah juga berkesempatan hadir di lokasi untuk mengawal acara ini. Para koordinator penyuluh perikanan dari 18 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan, apa kabar? Semoga juga dalam keadaan sehat selalu. Hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali laporan kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menghadiri kegiatan pendataan dan penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah kepada pemerintah pusat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Saudara-saudara yang berbahagia, untuk meningkatkan kinerja penyuluh dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, khususnya pada bab 8 tentang sarana dan prasarana penyuluhan. Oleh karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan pada tahun 2007 sampai dengan 2013 telah mengadakan sarana penyuluhan perikanan berupa kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, perahu motor, speedboat, water test kit yang terdiri dari DO-meter, pH-meter, dan salinitas, kemudian perangkat pengolah data seperti PC, printer, dan GPS, serta HP dan netbook. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Rakor penyuluhan di 4 lokasi, Bogor, juga di Maros, Palembang, dan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 2019, dilanjutkan dengan adanya pendataan Sarpras dengan uji petik lapangan di 30 kabupaten kota tahun 2019. Kemudian dilanjutkan dengan adanya koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kota melalui surat Kapus Latlu pada tanggal 26 Juni 2020 dan surat pada tanggal 22 Juli 2020 perihal pelimpahan sarana prasarana penyuluhan. Dilanjutkan dengan pertemuan webinar dengan Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Kota dan Satminka pada bulan Juni dan Juli 2020 dan pada tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan penyerahan dokumen naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dari Pemda Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kulon Progo kepada KKP oleh Kepala Badan Riset SDM Kelautan Perikanan kepada Sekda Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 telah dilakukan pendataan dan penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah se-Jabodetabek kepada pemerintah pusat, dilanjutkan dari serah terima barang dari daerah Provinsi Sumatera Utara, dan baru saja
pada tanggal 15 September kemarin dari Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini alhamdulillah dilanjutkan akan adanya pendataan dan juga penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah kepada pemerintah pusat khususnya di Sulawesi Selatan. Bapak Kepala Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan, Bapak Ibu para Kadis, hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan juga bahwa sejak akhir bulan Juli 2020 telah disosialisasikan kepada seluruh penyuluh perikanan melalui daring tentang pengisian data sarana dan prasarana penyuluhan perikanan pengadaan APBN KKP melalui Google Form, dan sampai saat ini dapat kami laporkan hasil pendataan adalah sebagai berikut. Untuk progres dari Kabupaten Kota UPT dalam penginputan data sarana lukan, alhamdulillah 338 kabupaten kota atau UPT dari seluruhnya 451 kabupaten kota sudah mengisi. Ini berarti ada 66%. Ya, mudah-mudahan 34% ini bisa mengikuti secara cepat untuk tahap berikutnya. Kemudian juga alhamdulillah kami sampaikan untuk progres jumlah sarana lukan yang sudah terinput tercatat ada 65% atau sebanyak 3.232 unit atau sekitar 65% dari keseluruhan 4.946 unit barang yang harus diinput ke dalam matriks yang sudah kami siapkan. Dan untuk kondisi sarana penyuluhan yang terinput dari 3.230 unit itu tercatat 687 atau 20% dalam keadaan baik dan sisanya dalam keadaan rusak ringan, rusak berat atau hilang. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, KKP telah mendistribusikan sarana penyuluhan perikanan sejumlah 265 unit dengan nilai Rp1.326.726.986 dalam bentuk 1 unit kendaraan roda 4, 52 unit kendaraan roda 2, 2 unit perahu motor, 2 unit komputer PC, 2 unit printer, 2 unit UPS, 30 unit pH meter, 30 unit diometer, 40 salinometer, serta 104 unit handphone dengan sebaran kurang lebih sebagaimana berikut. Ya, jadi sudah Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat dalam matriksnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka pengalihan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kepada KKP, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menyerahkan kembali sarana dan prasarana penyuluhan perikanan pengadaan APBN KKP yang telah dihibahkan kepada kantor dinas kabupaten kota. Namun demikian, kami akan melakukan inventarisasi terhadap kondisi barang-barang tersebut dan kami akan hanya menerima barang-barang dalam kondisi baik dan berfungsi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerja sama dalam proses percepatan pengalihan sarana prasarana penyuluhan perikanan kepada KKP. Pada kesempatan ini, mohon berkenan Kepala Dinas yang menangani perikanan dari Kabupaten Baru, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo untuk berkenan menandatangani berita acara serah terima barang. Sementara untuk wilayah lain dikarenakan barang-barang hibah KKP sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya, maka kami tidak membuat berita acara serah terima barang. Kami berharap kepada para kepala dinas untuk dapat membantu proses pengalihan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan, baik yang berasal dari pengadaan APBN KKP maupun pengadaan DAK dan APBD. Selanjutnya memperkenan Bapak Kepala Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan untuk memberikan arahan pada kegiatan ini. Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kapus Latluh, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atas laporan kegiatannya. Mohon maaf dan mohon izin Bu. Selanjutnya
kita melangkah ke acara selanjutnya, arahan dari Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan pada Bapak Prof. Insinyur R. Sarif Wijaya, PhD Prina, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Saibul Bait, Kepala Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Maros, Pak Indra, Dr. Indra. Yang saya hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Bu Dr. Lili Aprilia. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas yang menangani perikanan dari hampir 17 kabupaten, dari Bantaeng, Baru, Boni, Bulukumba, Enrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkep, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, Tanah Toraja, Wajo, Kota Palopo, dan Toraja Utara. Para penyuluh, para pejabat eselon 3, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahim pada pagi hari ini, di tengah-tengah keprihatinan kita, bangsa kita, bersama seluruh bangsa-bangsa di dunia, menghadapi pandemi COVID-19. Di satu sisi, ini merupakan suatu musibah yang harus kita hadapi bersama, ancaman bagi kesehatan kita, tetapi di sisi lain, banyak hikmah yang bisa kita petik dari adanya pandemi ini. Salah satunya adalah bahwa kita menjadi semakin sadar, semakin memahami bahwa kesehatan itu sesuatu yang sangat mahal, merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa kepada kita semuanya, yang patut kita jaga dan kita pelihara dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, bahwa kita juga memahami dengan adanya pandemi ini, kita saling bertoleransi, saling menjaga kesetiakawanan sosial di antara kita. Kita paham di antara kita ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, maka kita saling membantu, kita saling mendukung, ya, kita saling menjaga. Jadi ini mempererat tali silaturahim di antara kita sekaligus kesetiakawanan sosial kita. Hikmah yang ketiga adalah bahwa Bapak Ibu sekalian, kita memiliki peluang untuk sejenak mengurangi temperatur kerja kita, kecepatan kerja kita, dan kita merenungkan kembali apakah langkah-langkah kita selama ini sudah tepat atau sudah memenuhi harapan masyarakat atau kita perlu memperbaiki. Jadi ini adalah saat-saat yang luar biasa bagi kita, ya semacam muhasabah gitu bagi kita semuanya, bahwa kita diberi kesempatan untuk melihat kembali apa yang kita lakukan kepada masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyambut gembira, menyambut baik seluruh keikhlasan dan kesediaan Bapak Ibu yang untuk hadir di Maros ini untuk bersama-sama menyaksikan satu proses serah terima, ya, berita acara serah terima dari barang-barang milik negara yang tadinya dikuasakan kepada daerah masing-masing, tetapi dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana kewenangan pelaksanaan program penyuluhan itu diserahkan kepada pemerintah pusat, maka telah terjadilah pengalihan para penyuluh PNS yang tadinya menjadi kewenangan koordinasi dari pemerintah daerah dikembalikan ke pemerintah pusat. Menyertai dengan itu, maka barang-barang milik negara yang melekat pada tugas-tugas para penyuluh ini ikut juga dikembalikan, diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja untuk kebutuhan administrasi hal itu harus kita selesaikan, karena ini bagian dari tugas kita semuanya.
Tetapi di balik itu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang saya hormati, mempelajari hikmah dari apa yang terjadi pada pandemi COVID-19, maka pola kerja penyuluh jadi kita agak sedikit kita renungkan kembali, mungkin kita harus agak berubah gitu ya. Kita ingat beberapa masa yang sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, kita masih bisa menikmati layanan taksi misalkan begitu ya, di mana kita membayangkan ada taksi, kalau di Sulawesi Selatan ada taksi Bosowa, kalau di Jakarta ada Bluebird yang terbesar dan beberapa perusahaan-perusahaan taksi yang lain. Mereka punya armada yang luar biasa besar, punya sopir taksi yang luar biasa banyak, punya garasi-garasi, punya pangkalan-pangkalan dan sebagainya. Ternyata dalam perkembangannya muncul konsep teknologi baru ya yang kita kenal sebagai beberapa perusahaan, ada Grab, ada Uber ya dan seterusnya. Mereka tidak punya garasi, mereka tidak punya mobil, mereka hanya mengembangkan suatu sistem aplikasi. Partisipasi dari semua, mereka tidak punya sopir. Partisipasi dari semua masyarakat untuk menjadi sopir dan untuk memiliki taksi sendiri dan kemudian mengikatkan diri kepada mekanisme sentral tadi. Jadi sebetulnya resource sumber dayanya ada di tempat masing-masing, tapi mereka mengikatkan diri. Ternyata apa yang terjadi? Pola kerjanya jadi berubah dan luar biasa. Akhirnya pihak Bluebird, pihak Bosowa, dan lain-lain harus merubah sistem itu tadi. Contoh yang kedua adalah supermarket, ya, mall-mall dan sebagainya. Sekarang dengan begitu banyaknya toko-toko online, maka situasi ini jadi bergeser. Orang lebih cenderung untuk membeli dari toko online, Tokopedia, ya, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Ya, akhirnya tingkat kunjungan masyarakat kepada mall-mall dan supermarket mulai menurun, dan itu bergerak bergeser. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan bahwa ke depan kita harus belajar dari perkembangan teknologi tadi. Kita sebagai bagian dari pemerintahan yang seharusnya kita mengatur pola hidup masyarakat, kita memberikan suatu visi kepada mereka, bagaimana hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sejahtera, dan kita melakukan penataan, melakukan suatu proses pendampingan, pengaturan, maka sebaiknya kita juga harus melihat perubahan tadi. Pandemi COVID-19 mempercepat itu. Pandemi COVID-19 mempercepat proses seperti ini. Dengan keterbatasan kunjungan antar masing-masing, keterbatasan transportasi, keterbatasan logistik, dan sebagainya, maka mau tidak mau layanan pesan antar sampai di rumah itu menjadi sangat penting dan mengubah semuanya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ke depan kami ingin sampaikan bahwa pola penyuluhan kita sedikit akan bergeser, dan saya mengundang para kepala dinas baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk ikut melihat mengantisipasi perubahan tadi. Apa itu perubahannya? Kita harus mulai memperkenalkan teknologi digital. Kita harus melihat para penyuluh kita ini pola hidupnya, pola kerjanya persis seperti kita bergabung di dalam suatu Grab. Jadi kita harus mengembangkan sistem aplikasi penyuluhan yang mapan. Nah, saat ini sedang dikembangkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan dalam progres, dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera diluncurkan. Nah, sistem aplikasi bagaimana? Sistem aplikasi mulai dari absensi harian, program harian, program mingguan, program bulanan, kemudian laporan harian, laporan bulanan, dan seterusnya disusun dalam bentuk format yang sesederhana mungkin, semudah mungkin, dan sebagainya. Kemudian akan mengikat kepada capaian kinerja, perhitungan kinerja, kan gitu ya. Ya, kemudian termasuk sampai ke tunjangan kinerja dan seterusnya. Jadi kalau di Tokopedia, di segala macam itu ada dapat telur emas gitu ya, cengkling, dapat telur emas, maka mungkin satu saat ada saatnya para penyuluh ini juga akan melakukan hal yang sama. Kalau dia melakukan terobosan-terobosan, maka mestinya harus ada bonus telur emas misalnya gitu ya. Jadi pola-pola itu mungkin harus kita kembangkan ke depan. Jadi pemerintahan tidak alergi dengan sebuah perubahan. Kita harus melakukan perubahan. Jadi layanan kepemerintahan kita pun harus ada perubahan. Ya, yang tadinya kita harus perizinan, tadinya perizinan berbagai kantor, akhirnya menjadi perizinan terpadu satu titik, akhirnya sekarang menjadi perizinan online.
dan segalanya, lebih mudah dan seterusnya. Dan ini yang akan menjadi tren ke depan. Para penyuluh PNS kita memang tidak banyak. Kemudian dibantu oleh para penyuluh perikanan bantu. Di Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, dan sebagainya ini jumlahnya, Sulawesi Selatan jumlahnya kalau nggak salah 378 orang. Dengan PNS 254, penyuluh perikanan bantu 124. Pertanyaannya apakah jumlah ini cukup? Ternyata jawabannya tidak cukup, Pak. Jadi kita harus membuat piramida penyuluhan. Jadi penyuluh PNS kita akan perkuat dengan kapasitas manajerial. Dia menjadi posisi top di piramida tadi. Perannya adalah koordinator, perannya adalah supervisor, perannya adalah tempat untuk bertanya. Dibantu oleh tenaga teknis, penyuluh perikanan bantu di layer 2. Di layer paling bawah, dan jumlahnya akan banyak, itu adalah penyuluh perikanan swadaya. Di mana itu adalah anggota masyarakat yang kita lantik, kita angkat, dan kita berikan tugas sebagai penyuluh. Nah, dengan pola seperti itu, dengan piramida seperti itu, maka kita tidak perlu lagi punya penyuluh perikanan yang terlalu banyak, tetapi kita targetkan kerjanya efektif. Mereka tidak punya kantor, tetapi diperkuat dengan peralatan aplikasi dan seterusnya yang mumpuni. Jadi ini ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, ke depan pola kerjanya akan bergeser kepada lebih ke arah ke digital office, ke kantor-kantor digital. Di mana nanti materi segala macam akan di situ. Pola quiz, call of friend segala macam itu harus kita lakukan. Jadi penyuluh di lapangan tidak sendiri. Penyuluh di lapangan akan didampingi oleh para jawara, para orang-orang hebat, para guru besar penyuluh di kantor-kantor pusat, kantor-kantor cabang di provinsi. Mereka akan menjadi semacam dokter jauh, ya, dokter distant dokter. Dia akan memberikan advice kepada para penyuluh bila ada persoalan. Nah, Pak Indra di Maros, saya mohon Pak Indra dengan semua timnya akan harus siap sedia, ada call center, di mana nanti kalau penyuluh menghadapi persoalan di lapangan tentang penyakit, tentang apa saja, dia akan call a friend, ada call center di Maros, kemudian Maros akan memberikan Prof. Rahmansyah, Profesor siapa lagi akan duduk, kemudian akan memberikan advice. Jadi pola kerjanya seperti itu, Pak. Kemudian materi-materi juga kita upload semuanya ke aplikasi, sehingga nanti materi tentang biovlog segala macam dan seterusnya akan melalui aplikasi. Pelatihan-pelatihan akan secara daring, ya. Jadi hidup di era digital ini akan pelan-pelan akan mulai terjadi, dan ini dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, saya sekarang sampaikan ke Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman ini jauh lebih sering daripada sebelum pandemi. Karena dengan V-Call ini membuat kita jadi hampir tanpa jarak, karena ada voice, ada video, ya. Kita bisa melihat dan ekspresi bisa kita tangkap, kemudian kita bisa menyaksikan panen secara langsung. Kemarin saya panen di Takalar dan di Bone, ya, langsung menyaksikan panen, tarik jaring dengan udang dan sebagainya. Padahal posisi satu di Jakarta, satu di mana, tapi toh bisa bertemu di satu acara. Nah, jadi pola ini ya Pak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari, jadi kalau ditanya fasilitas apa yang akan kita kembangkan ke depan, tentu saja fasilitas digital office, ya, laptop dan sebagainya akan kita perkuat, kemudian aplikasi-aplikasi akan kita perkuat, kamera-kamera dan seterusnya, misalkan seperti itu. Ya, demikian juga saya mohon dari dinas juga melengkapi kalau bisa dinas juga membuat semacam call center kecil, ya, semacam ruangan yang seperti ini, dan kemudian nanti kita siapkan menjadi tempat untuk kita berdialog dengan semua masyarakat. Jadi kita kunjungan ke masyarakat sudah tidak perlu lagi seintens dulu, tetapi kita bisa melakukan melalui hal seperti ini. Baru kalau ada persoalan kita muncul ke dalam chat dan seterusnya. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama sehat, mengambil hikmah dari pandemi. Yang kedua adalah pergeseran budaya kerja kita dengan era digital. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, penyuluh ini bukan hanya mengurusi persoalan teknologi budidaya, teknologi pengolahan, teknologi
penangkapan ikan, bukan hanya itu. Penyuluh ke depan diharapkan mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Kata kuncinya gitu ya. Tugas penyuluh adalah mendorong para kelompoknya ini menjadi hidup lebih baik, lebih sejahtera. Saya akan mengembangkan pola kinerja kita akan berubah. Bukan teknologinya, tetapi outcome-nya. Dia harus lebih sejahtera. Oleh sebab itu, pengetahuan yang dimiliki bukan hanya teknologi, tetapi juga akses bahan baku. Makanya nanti Pak Indra segera memperbanyak database, database benih, penghasil benih ada di mana saja, ketersediaan benih, ya dengan kualitas tertentu, harga berapa, ya siap mengirim berapa lama. Ini semua harus di-blast ke semua penyuluh. Yang kedua, ketersediaan pakan. Kita harus menciptakan pakan di mana-mana. Vaksin, ya. Kemudian akses teknologi yang saya sebut tadi sebagai library. Mereka harus tahu dimanapun saatnya, di mana ada persoalan, dia bisa call a friend dengan cepat menyelesaikan persoalan tanpa ada masalah, tidak ragu-ragu lagi. Jadi nomor telepon kita, call center kita harus bergerak disebar ke semua pelaku utama, call center kita, ya. Nah, mereka harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pelaku utama bila ada masalah. Kemudian akses pasar. Jadi kita juga harus punya mitra-mitra kita, pembeli-pembeli kita, ya, yang siap untuk datang pada saat mereka panen, sehingga harga tidak sempat jatuh. Yang terakhir adalah akses permodalan. Ya, jadi para penyuluh, saya mohon dengan sangat Anda harus menguasai masalah-masalah itu, dan teknologi menurut saya sudah agak lebih dikurangi bobotnya, tetapi diperbanyak tentang tadi akses pasar, akses sumber material ya, benih, pakan, vaksin dan sebagainya, akses pasar, akses teknologi, akses modal, ya. Sehingga dengan demikian kita membayangkan dalam waktu 1 tahun Bu Kadis itu akan Anda datang ke potret lah satu desa tertentu yang ada penyuluhnya, sebelum penyuluh datang seperti apa, setelah penyuluh datang menjadi apa. Saya rasa demikian 3 hal saja yang ingin saya sampaikan tadi mengenai satu, bagaimana kita memaknai pandemi COVID-19 ini terjadi pada kita semuanya. Setiap kejadian, setiap musibah itu pasti atas izin Allah SWT. Dan izin Allah itu artinya musibah ini pasti membawa kebaikan. Ada di balik itu adalah kebaikan. Nah, kita sebagai umat yang beragama, yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, wajib hukumnya untuk mengetahui hikmah di balik sebuah kejadian. Itu yang harus kita pahami bersama. Yang kedua adalah marilah kita siap-siap untuk berpindah ke era digital, ya, ke era teknologi digital, di mana kita nanti pola kerja kita, penyuluh cukup dia berangkat pagi jam 7 di lokasi kolam atau apa, foto dirinya dikirim, itu sudah merupakan absen. Contohnya demikian. Ya, jadi ini adalah cara-cara kita ke depan untuk mengatur teknologi tadi. Dan terakhir, pengetahuan penyuluh harus lengkap, tidak hanya sekedar teknologi, tetapi sampai ke hulu hilir suatu proses bisnis masing-masing. Terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita. Apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan hidayah, diberikan keberkahan, sehingga selalu ada kemudahan, ada jalan keluar, ada kemudahan, ada kelancaran, dan kemanfaatan. Terima kasih kepada seluruh para hadirin dan yang bergabung pada acara ini. Semoga Allah SWT senantiasa menerima hal ini semuanya jadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Mohon izin kami langsung nanti tindak lanjuti arahan Bapak terkait database. Kami akan integrasikan dengan sistem si petak yang telah ada di Balai Maros, Pak. Dan kami akan membuat brosur-brosur. Tapi mohon izin di brosurnya tidak ada foto saya, Pak. Karena sekarang musim pilkada, Pak. Ya, jangan ada foto Anda, jangan ada foto saya. Guyon, Pak. Mohon izin, Pak. Silakan kembali ke MC.
Terima kasih Bapak Kepala BRSDM KP atas arahannya. Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara penandatanganan berita acara serah terima atau BAST. Baik, nanti kami akan menyebutkan berapa kabupaten, kepala dinas kabupaten. Yang pertama Kabupaten Bone. Ibu Kadis, silakan. Tolong kasih tahu Yan, Sekarang maskernya tetap dipakai, masker dipakai. ini kemarin untuk memberikan penghargaan Pak. Mohon teman-teman semuanya masker dipakai ya. Masker, ya. Masker ya, semuanya ya. Terima kasih. Bukan nggak respect kan, gitu. Iya. Jadi Ibu harus yang saya sampaikan tadi ya, aplikasinya dan belajar semua Grab segala macam, Tokopedia. Saya tuh sebelumnya gini, karena software dan harus dating kan. Jadi saya Selanjutnya Kadis Enrekang, menangani perikanan dari Kabupaten Enrekang. Silakan Bapak. Sekedar informasi juga kepada Bapak Ibu hadirin, penandatanganan berita acara hari ini juga disaksikan oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi atau yang diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Minasata. Selanjutnya, Kabupaten Sidrap. Silakan Bapak Kepala Dinas yang menangani, Bapak Ibu Kepala Dinas yang menangani perikanan Kabupaten Sidrap. Boleh, silakan Bapak Ibu Korlu. Selanjutnya, Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Bantaeng yang menangani perikanan Kabupaten Bantaeng dan didampingi oleh Korlunya. Peristiwa Bantaeng karena sama-sama ibu-ibu, alhamdulillah. Sri Kandi.
Selanjutnya, Bapak Ibu Kadis yang menangani perikanan dari Kabupaten Sinjai, didampingi oleh Bapak Korlunya. Silakan Pak. Siap-siap dari Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, Bapak Kadis yang menangani perikanan dari Kabupaten Sopeng dan didampingi oleh Korluh. Silakan Pak. Bersiap-siap dari Kabupaten Takalar. Silakan Bapak Ibu yang menangani perikanan, Bapak Kadis dari Kabupaten Takalar dan didampingi Korlunya. Selanjutnya, Ibu Kadis dari Kota Palopo beserta dengan koordinator penyuluhnya. Silakan. Selanjutnya, Bapak Kepala Dinas yang menangani perikanan dari Kabupaten Baru beserta koordinator penyuluhnya, silakan. Mohon Bapak Ibu hadirin sekalian agar lebih tertib acaranya karena kita sampai di badan riset ini disaksikan agar sesuai protokol. Ya, lain.
kabupaten. Oh, Kabupaten Pangkep. Silakan Bapak, Ibu Kadis Perikanan Kabupaten Pangkep didampingi oleh Ibu Korlunya. Selanjutnya dari Kabupaten Bulukumba. Bapak Kadis didampingi oleh Korlunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, baik hadirin sekalian, kami mohon untuk kembali ke tempat masing-masing. Cara selanjutnya adalah foto bersama yang akan dibagi 2 sesi. Yang pertama, Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili, dan sesi kedua nanti Bapak Ibu Korlu. Silakan Bapak Ibu Kepala Dinas yang menangani perikanan. Ya, Bapak Kepala Badan mungkin juga bisa ikut. Oh, Ibu Kapus. Siap. Kamera P. Silakan, sekarang kamera biasa, ya. Pak Wawa, ya. Ya, coba
1, 2, 3. Oh, ada yang belum. Jangan. Ya, 1, 2, 3. Mohon perkenan maskernya boleh dipakai supaya nanti kalau beredar di media sosial kita tidak disalahkan. Terima kasih Bapak Kepala Badan dan Ibu Kapus. Selanjutnya para Bapak Ibu Korlu silakan. Nah, para penyuluh. Silakan Bapak Ibu Korlu mengambil tempat. Mohon perkenan Bapak Kepala Badan dan Ibu Kapus untuk foto bersama para Korlu dari Sulawesi Selatan. Tangannya Tetap sehat dan semangat. Ayo kita semangat begini, ngepal. jangan lupa maskernya pakai semua. Oke, good. Semangat, semangat. Tangan di kepal. Ya, tangan di kepal. 1, 2, 3. Ya, salam sehat. Salam sehat semua. Maju. Penyuluh perikanan. Salam fresh. Salam ya, Ya. dari Jakarta. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Kepala Badan, Ibu Kapus Ratu, Ya, para salam. Kepala Satwingkal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Salam untuk para kepala dinas semua dan tentunya para penyuluh. Mohon maaf belum sempat ketemu ya. Semoga kalian tetap Terima sehat. kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Udah.